Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita belajar firman Tuhan pada renungan Light of Revival pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tema firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah pemberitaan yang sejati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca konteks dari ayat kita, yaitu Kisah pasal 4 ayat yang ke-12 ini adalah, ini berbicara atau pernyataan dari seorang rasul, yaitu Yohanes dan Petrus kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan imam-imam kepala yang mereka berargumentasi atau beradu argumen dengan Petrus dan Yohanes tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus saja. Nah, saudara-saudara, ketika mereka memberitakan Injil bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah, lalu mereka ditangkap, mereka disesa, mereka diperiksa oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat atau oleh orang-orang Farisi. Karena kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini atau orang-orang Saduki ini, mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka mengerti firman Tuhan, baca firman Tuhan, tetapi mereka membawa kebenaran firman Tuhan itu kepada pemikiran mereka, pada kebiasaan mereka, sehingga mereka justru tidak peduli dengan kebenaran yang sesungguhnya dari kitab suci. Sehingga Yesus diberitakan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, justru mereka tidak terima. Karena kenapa, saudara, alasan mereka itu, mereka tidak terima Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan? Karena memang selama ini orang Farisi ini atau orang Saduki ini, mereka sudah punya konsep bahwa keselamatan itu karena usaha mereka, karena perbuatan mereka, karena amal bakti mereka. Karena mereka sudah begitu rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin meneliti kitab suci sedemikian rupa, sampai mereka buat aturan-aturan yang sangat memberatkan banyak orang. Dan dengan aturan-aturan seperti itu mereka sudah berpikir bahwa mereka selamat, saudara-saudara. Sehingga waktu Petrus berkhotbah atau memberitakan Injil bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, mereka tidak percaya. Justru Petrus dan Yohanes dianiaya, bahkan mereka diperiksa bahwa mereka ini dari mana, kenapa mereka memberitakan Yesus yang bertentangan dengan pandangan mereka. Nah, saudara-saudara, yang menjadi poin bagi kita pada pagi hari ini adalah, apakah kita juga setelah menjadi Kristen sama seperti orang Farisi atau orang Saduki ini, imam-imam orang Yahudi ini, yang mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan? Saudara, kalau kita mau kaji lebih jauh di dalam kekristenan kita hari ini, saya sangat yakin bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat atau orang-orang Saduki ini masih sangat banyak di gereja kita, di kota-kota kita, bahkan di tempat-tempat persekutuan dimanapun di kota kita, masih terlalu sangat banyak. Mengapa saya katakan demikian? Karena faktanya di dalam pemberitaan mereka, di dalam khotbah mereka, dalam pengajaran mereka, mereka mengatakan bahwa harus percaya Yesus, tetapi harus tambah dengan perbuatan baik supaya masuk surga. Ini ajaran, saudara-saudara. Nah, kalau ajaran seperti ini, apakah mereka mau berbeda dengan ahli Taurat atau orang Farisi? Tidak berbeda, saudara-saudara. Jadi sampai pada kesimpulan bahwa orang Farisi atau orang Saduki masih juga banyak hari ini di gereja-gereja yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka cuma Kristen KTP, saudara-saudara. Dan dengan tegas Petrus mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Dia di sini tentu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi percaya kepada Yesus, selamat. Tetapi kalau saudara percaya pada Yesus tambah sesuatu, maka saudara akan binasa selama-lamanya di neraka. Karena kalau saudara beranggapan seperti itu, maka Yesus tidak cukup menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Nah saudara, seringkali saya bertemu dengan orang yang kalau diajar atau diberitakan Injil kepada mereka bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya beriman pada Yesus. Lalu mereka mulai kutip surat Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu yang mereka kutip. Tapi mereka tidak pernah mengerti konteks ayat itu bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Lihat kembali ayat 15 dan 16-nya. Di sana dikatakan, makanlah sampai kenyang, kenakanlah kain panas, tapi suruh makan tidak ada nasi. Suruh kenakanlah kain panas, tapi kain panasnya tidak ada. Hanya ngomong dari mulut. Nah makanya Yakobus pada ayat yang ke-17 mengatakan, kalau iman yang seperti itu hanya dari mulut, pengakuan dari mulut saja, kau ada iman, tetapi tidak ada tindakan, itu iman yang mati. Maksudnya Yakobus seperti itu. Jadi tidak di sini tidak ada kontradiksi, tidak ada bertentangan bahwa hanya iman selamat. Lalu karena Yakobus 2 ayat 17 mengatakan seakan-akan di sana ada perbuatan, tidak saudara. Melihat konteks ayat itu. Jadi sekali lagi saya ajak saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh terima Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Karena saudara tanpa percaya seperti itu, saudara sia-sia menjadi orang Kristen. Kiranya firman Tuhan yang singkat memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu. Biarlah kami menjadi pemberita-pemberita yang sejati, sehingga Injil Kristus selalu kami beritakan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, supaya kami tetap teguh walaupun kami dianiaya sekalipun. Tetapi kami tetap memberitakan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Biarlah firman ini dimeterai oleh Roh Kudus dalam hidup kami, supaya dari hari ke hari kami semakin mengerti, semakin mengenal-Mu, beriman dengan teguh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, salam saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat pagi hari ini memberkati kita. Shalom.